Kami menerima audensi dari DPRD Kabupaten Konawe Utara. Salah satu yang mereka kemukakan aspirasinya adalah desa dan transmigrasi mereka yang masih masuk dalam kawasan hutan, belum dilepas sampai sekarang. Seingat saya pada tanggal 20 Juni dan 16 September 2025, kita berrapat dan kita sepakat itu bahwa kita harus sepakat untuk melepaskan kawasan hutan dari desa yang ada maupun di transmigrasi. Nah, ini sudah sejauh mana langkah Pak Yandri dan Pak Tita tentang itu? Itu dari 17.655 bidang atau 48.650,4 hektar yang sudah dilepaskan kawasan hutannya adalah 4.356 bidang atau 6.466 hektar. Yang masih dalam proses adalah 539 bidang setara 1.461 hektar. Kemudian ada juga mencari titik tengah melalui program perhutanan sosial, itu sekitar 9.107 bidang atau setara 3.619 hektar. Jadi masih di dalam progres, kami akan coba terus kejar, termasuk yang tadi di Konawe. Ada 5 persoalan di transmigrasi yang kami coba inventarisir. Yang pertama adalah masalah lahan. Di tahun 2025 dan tahun 2026 ini juga tengah berproses terkait dengan lahan ini, bukan saja masalah sertifikasi dan konflik lahan tumpang tindih, tetapi kami juga sedang melakukan sebuah upaya untuk diinventarisir dan dilakukan valuasi. Kami kemarin baru saja diskusi dengan BPK, kami mendapatkan masukan, nota dari BPK, bahwa beberapa lahan yang dikerjasamakan di waktu lalu dengan perusahaan-perusahaan itu tidak ada PNBP-nya. Jadi hanya sebatas CSR saja. Nah, ketika kami tanyakan kepada staf kami di Kementerian Transmigrasi, jawaban mereka karena rezimnya masih ada perbedaan persepsi. Satu menggunakan rezim tanah, sementara satu menggunakan rezim aset. Maka nanti mungkin kami akan buat hybrid. Ada nanti turunnya ekspedisi Patriot itu untuk menentukan mana nanti lahan yang akan dicadangkan untuk diberikan kepada masyarakat dan mana nanti lahan yang akan dilakukan pertumbuhan ekonomi dan dikerjasamakan dengan BUMN ataupun dengan swasta. Kemudian yang kedua adalah masalah sumber daya manusia yang kurang terdidik dan kurang terlatih. Ini juga menjadi ciri bagi kami untuk memfokuskan kepada peningkatan kapasitas tidak hanya transmigran, tetapi juga masyarakat transmigrasi. Kemudian yang ketiga adalah tidak hadirnya ilmu pengetahuan teknologi dan sumber daya manusia unggul. Semua terkonsentrasi di Jawa. Padahal kita membutuhkan sumber daya manusia unggul juga di seluruh wilayah Indonesia, supaya mereka bisa berpikir, dan kami sudah menyaksikan sendiri bagaimana SDM unggul itu lebih menggeliat dalam mencari solusi-solusi ketimbang yang tidak unggul. Yang keempat adalah masalah modal. Kebanyakan juga transmigran di waktu lalu hanya menunggu dari insentif pemerintah. Sementara padahal ini bisa dilakukan pengembangan dalam skala yang lebih besar, sesuai dengan arahan Bapak Presiden industrialisasi dan hilirisasi. Kami terus berkoordinasi dengan BUMN, Kementerian Investasi, dan juga beberapa duta besar untuk mendatangkan investor, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga luar negeri. Yang terakhir adalah masalah infrastruktur dan layanan dasar. Ini yang betul-betul masih sangat parah di tempat-tempat kami, bahkan harus kami laporkan juga kepada forum yang terhormat ini. Kami sudah mendata ada sekitar 140 kabupaten kota di 28 provinsi yang ada kawasan transmigrasinya, itu mengajukan dana sekitar 11,58 triliun rupiah. Dan ini sebetulnya juga yang terus kami pikirkan bagaimana agar betul-betul layanan infrastruktur dasarnya terpenuhi. Nah, selama ini di waktu yang lalu kami memberangkatkan hanya fokus KPI-nya itu berapa yang diberangkatkan. Sehingga ketika kami diberangkatkan tidak memastikan bahwa mereka akan tinggal dan betah di sana. Padahal tantangan utama transmigrasi adalah masalah ketidakpastian. Apakah ketika mereka pindah hidupnya akan lebih baik atau tidak.